Tag 1, konten properti, sewa atau beli. Bahkan kemarin ada beberapa developer, dia cuma ngasih 5 juta nih. 5 juta udah bisa milikin unit apartemen. 5 juta? Iya, jadi modal kita itu cuma 5 juta nih. Halo Kopiers, jumpa lagi sama gue Albert di sini. Pastinya masih di konten properti yang ada di channel Kopi. Hari ini gue bersama narasumber yang cukup oke, bersama Bro Oik. Oke. Bro Oik, apa kabar nih? Oke, baik-baik nih. Baik ya? Oke, masa pandemi gini tetap semangat dong pastinya? Pasti semangat. Masih tetap jualan banyak dong nih kayaknya? Pasti. Gue denger-denger kayak gitu deh. Pastinya. Komisinya kenceng? Iya pasti. Penjualan banyak, komisi juga mengikuti ya? Mengikuti. Oke bro. Bro, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sih. Tentang masalah sewa atau beli. Karena kan banyak mungkin ya di luaran sana ngelihat beli adalah suatu hal yang besar banget ya. Pasti. Begitu ya. Nah, menurut lu gimana sih bro? Dari beli dan sewa itu sebenarnya pandangannya? Ini pembahasan yang sangat luar biasa sih kalau menurut aku. Jadi sekaligus kita mengedukasi orang-orang di luar sana atau mungkin calon customer yang mau beli. Betul. Jadi mereka tidak ada ketakutan. Betul. Nah, yang menjadi permasalahan atau menjadi pertanyaan pada saat mereka mau beli properti, pasti yang dipikirkan itu adalah biaya-biayanya. Betul banget. DP-nya berapa? Iya. Biaya akadnya berapa? Iya. Nah, hari ini aku mau coba jelasin ya, daripada kita nyewa atau ngekos, ini kita beli properti. Iya, karena di luar sana orang masih, jangan kata luar sana lah ya, gue sendiri lah, masih ngerasa bahwa, gue kalau beli properti, wah kayak jumlahnya mesti besar banget. Pasti. Gitu loh. Nah makanya gue mesti bisa belajar banyak nih sama lu nih. Sama-sama belajar. Iya. Nah kondisi gimana sih bro, kalau misalnya diperbandingkan dengan orang yang ngekos deh, yang ngekos di mungkin daerah-daerah Jakarta lah ya, daerah Jakarta. Gimana bro? Kira-kira? Kemarin aku ngadain riset kos-kosan yang di daerah Sudirman atau Kuningan. Tahu nggak berapa bro? Per bulannya itu berapa? Sekitar 7-8 lebih. Per bulannya itu tau nggak berapa? 4 juta sampai 12 juta per bulan. 12 juta? Yes. Nah, untuk yang angsuran sekarang, ya kurang lebih sama dong. Iya kan? Di angka 4 juta, tapi tergantung dari unitnya ya. Unitnya. 4 sampai 8 juta, teman-teman. Nah, kalau seandainya mau dibandingin antara beli sama sewa atau ngekos, mending kita beli dong. Iya nggak? Tapi kan kalau beli itu ada faktor lain bro. Pasti. Kayak misalkan DP-nya itu gimana? Nah, DP-nya pasti gede dong. Nah, mana lagi biaya akad yang gue bilang tadi? Betul, iya, biaya akad. Nah, untuk saat ini nih, teman-teman, untuk kalau katakanlah mau beli properti, itu nggak perlu DP yang 100 juta atau mungkin 50 juta. Apa ada? Hari gini loh. Nah, ini dia, gue mau kasih bocoran ke lu, biar lu tahu juga nih. Boleh. Nah, untuk DP yang saat ini nih, teman-teman, cukup bayar 10 juta kita udah bisa milikin unit apartemen atau mungkin rumah ya. Bahkan kemarin ada beberapa developer, dia cuma ngasih 5 juta nih. 5 juta udah bisa milikin unit apartemen. 5 juta? Iya, jadi modal kita itu cuma 5 juta nih, bro. 5 juta, Kopiers. Kita panggil para penonton kita nih Kopiers, bro. Iya, Kopiers ya. Iya. Kopiers, ini suatu hal yang menarik sih buat gue ya, karena kondisinya 5 juta udah bisa bikin, bisa dapet. Pasti. Bisa dapat unit apartemen. Wah ini sih gila banget. Gimana bro? Gua interested banget nih. Gimana? Jadi di tengah pandemi ini sebenarnya ada untung juga sih yang kita dapatin. Untung buat customer. Iya. Karena yang seperti yang lu bilang tadi, sekarang developer ngasih yang namanya diskon gede-gedean. Iya betul. Kemudahan pun juga mereka dikasih. Iya nggak? Nah, 5 juta itu udah katakanlah 10 juta ya. 5 juta itu cuma ada beberapa yang developer ngasih. Spesial lah itu ya bentuknya. Pasti. Tapi pada umumnya itu mereka kasih 10 juta untuk booking fee. Booking fee itu tapi udah termasuk DP. Udah masuk DP. Jadi setelah bayar 10 juta itu mereka udah langsung milikin unit apartemen nih, bro. Iya, milikin apartemen udah berarti langsung mengikat jatuhnya ya. Pastinya. Nah, ada lagi kan yang lu bilang tadi, biaya-biayanya itu apa aja sih? Iya, biaya-biayanya apa aja. Soalnya setahu gua ya, maksudnya sorry nih,
Setahu gua biasanya kalau kita beli rumah atau yang pokoknya bentuk properti lah. Pasti. Perintilannya tuh kita nggak tahu banyak aja. Yes. Tahu jadi beban buat kita gitu loh. Benar. Nah kalau misalnya itu gimana bro? Coba lebih jelasin deh. Jadi di beberapa developer itu, aku pikir sih hampir semua ya. Iya. Hampir semua dari pihak developer itu memberikan kemudahan. Selain mereka ngasih 10 juta, terus biaya akadnya itu mereka kasih free. Biaya akadnya kasih free? Yes. Biaya akad itu tau nggak berapa? Itu 4-5% dari harga. Dari harga yang kita beli kan? Pasti. Oke. Kalau sananya diuangkan itu sekitar 30-50 juta, 40 juta sorry. Tergantung dari banknya sih teman. Oke. Itu bentuk subsidi dari developer sendiri? Apa emang kebijakan dari pemerintah? Itu dari developer. Berarti emang sekarang ini, Kopiers, kayaknya corona juga sekarang ini jadi suatu benefit nih untuk para kita buyers atau customer ya untuk beli properti. Pasti. Gitu loh. Jadi ada kemudahan-kemudahan seperti yang barusan dibilang ini, itu enak juga buat kita. Oke, kita kulik lagi, kita buka lagi nih ya. Oke, siap. Bro, nah, gue sedikit melenceng nih ya. Sebelumnya, biar Kopiers tahu juga nih, udah percaya nih. Sekedar informasi. Iya, betul. Dan dia percaya bahwa omongan lu nggak bohong-bohong nih ya, nggak kaleng-kaleng ibaratnya ya. Kalau gue boleh tahu, sekarang ini lu bekerja di mana deh? Kalau boleh, nggak apa-apa, bocorin ya. Ya. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi untuk saat ini gue pegang project yang di daerah Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kalau boleh promosi dikit deh, apa projectnya? Victoria Residence. Asik, Victoria. Nggak apa-apa ya sebut brand ya. Nggak apa-apa. Gue bebas kok. Yang penting bagi gue di sini, channel ini adalah channel yang dimana bukan berpihak salah satu ya, tapi kita melihat lebih netral ya. Iya, kita lebih netral gitu kondisi biar semuanya yang nonton ini tahu. Gitu loh kondisinya. Nah, Kopiers, berarti emang benar Bro Ek ini adalah praktisi dari properti dan dia tidak kaleng-kaleng nih. Mungkin di project lu juga berjalan kayaknya ya? Pasti berjalan. Promosi seperti ini? Promosi iya. Pasti. Promosi yang tadi yang lu terangin, salah satunya itu ada? Salah satunya. Oke, kalau boleh tahu sedikit nih ya, gue ngarah ke project lu sedikit. Oke. Nah kalau project lu sendiri, lu punya konsep apa sih? Yang jalan di project lu biar orang tertarik gitu? Oke. Ngomongin masalah konsep, ya setiap project pasti ada kelebihan sama kekurangan. Betul. Ada plus sama minusnya. Betul. Tapi yang menjadi plus dari atau selling point dari project kita dalam hal ini Victoria Residence, kita lebih ke konsep TOD. Oke, Kopiers. Ini program yang salah satu kemarin kita udah bahas di konten kita sebelumnya. Ya. Oh, udah pernah dibahas? Udah pernah, TOD kita udah pernah bahas. Nah, ini salah satu produk atau salah satu developer yang punya program konsep TOD yang pemerintah ajukan. Nah, ini salah satu. Tapi kalau mau tahu ya untuk ngebahas tentang Victoria itu nanti kita akan ada di konten nanti ya berikutnya kita akan ngebahas proyek kayak dia nih. Tapi balik lagi sekarang kita masalah beli sama sewa. Nah, kalau menurut lu saat ini ya momen apa sih yang harus diambil oleh masyarakat untuk yang beli? Balik lagi ini ke masalah kebutuhan kan? Betul. Kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal. Nah, gimana bro? Oke, sebenarnya ini adalah kesempatan ya, kesempatan buat customer yang pengen atau mungkin punya planning memiliki hunian. Iya, oke. Iya, seperti yang gue bilang tadi gitu loh. Momentumnya karena ya itu dia. Dari pihak hampir semua developer itu ngasih kemudahan. Nah, kemudahannya apa aja? Ini program. Setiap developer pasti beda? Pasti. Dan program itu istilahnya cuma sebentar. Iya nggak? Program itu cuma sebentar dan itu dia ada batas waktu. Nah, jujur aku beberapa tim gue sendiri dan gue sendiri pun juga nih. Ini banyak dari customer kita yang tadinya mau nyewa itu jadi beli. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gue buat perbandingan nih bro. Perbandingan kayak gimana nih? Coba gue boleh tahu. Ada salah satu klien tim aku, tim gue itu yang tadinya mau nyewa, tahu nggak dia mau nyewa berapa? Dia harus mau keluarin duit itu berapa? 70 juta bro. 70 juta? Yes. Itu sama aja bisa buat DP dong. Nah itu dia. 70 juta, tapi setelah datang di tempat kami, kita kasih edukasi. Dia cuma bayar 30 juta, dia udah punya unit apartemen. Ketimbang keluarin 70 juta, sifatnya dia belum nggak punya properti. Pasti. Gitu. Tapi masih nge-save juga 40 juta. Pasti.
Benar. 40 jutanya itu dia buat apa? Dia bisa buat usaha atau mungkin keperluan yang lain, ya enggak? Nah, ini kembali lagi pola pikir sih sebenarnya. Oke, berarti di sini adalah momen dimana kita mesti ngerubah ya pola pikir. Pasti. Kopiers untuk ke arah beli lah ya. Untuk ada momen kayak gini. Terus juga dengan kemudahan-kemudahan developer yang beli, kasih berikan kepada masyarakat ya. Gitu loh. Oke, berarti kalau gue bilang tadi balik lagi, gue mau cuman headline dikit nih bahwa momen ini adalah momen untuk beli, pasti beli kondisinya, kondisinya karena mesti yang tadi kita udah jelasin gitu, kita beli whatever lah ya ke propertinya terserah lah ya untuk balik lagi ke pilihan masing-masing. Pasti dan kembali lagi ke needs-nya dia sih. Iya. Nah contohnya gini, kalau seandainya mau buat tinggal itu emang nggak rugi gitu loh. Logikanya gini, daripada gue keluarin buat nyewa, ya mending gue langsung beli apartemen, gue keluarin berapa. Nah kalau seandainya orang yang mau buat invest juga, saat ini juga momennya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Dia beli saat ini, setelah 1 tahun itu dia udah mengalami yang namanya kenaikan harga. Ya? Itu udah pasti sih. Oke. Karena kondisinya properti itu selalu berkembang. Nah itu dia. Siklus dari properti itu dia cenderung naik, bro. Cenderung naik ya? Nggak ada yang turun. Iya sih. Gue belum pernah dengar harga nilai tanah pasti turun, nggak ada sih. Iya, nggak ada kan? Nggak ada. Nilai rumah pun juga nggak ada. Nggak ada. Biasanya naik. Iya. Siklus properti itu dia cenderung naik. Iya. Nah itu yang kita harus manfaatin momen saat ini, bro. Kalaupun nih kita mungkin nggak tinggal, kita bisa investasiin. Setiap bulan kita dapat yang namanya passive income. Passive income. Yes. Dengan kondisinya kita sewain. Pasti. Oke. Kopiers, ngobrol kali ini untuk masalah beli atau sewa cukup menarik, ya. Tapi untuk pembahasan hari ini, kayaknya kita udah cukup oke nih. Cukup oke. Tapi nanti kalau misalkan mau tahu lebih detail ya, project mana sih? Yang salah satu contohnya barusan Bro Oik bilang ya, proyek di Bro Oik sendiri nih ya. Yang itu yang tadi Bro Oik bilang untuk kemudahan-kemudahan yang banyak. Pasti transportasinya. Kita bisa nonton di konten-konten selanjutnya ya tentang proyek Bro Oik ya. Oke, Kopiers, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, minta dukungannya dong untuk lo semua di subscribe di sini ya. Di bawah terus, ya. Di bawah ini nih, jangan lupa ya. Terus boleh dong di komen-komen kira-kira apa bahasan-bahasan yang kalian inginkan untuk kita bahas ya. Jangan lupa share-nya. Oke? Gua Albert di sini dan gue Oik. Oke. Kita jumpa lagi. See you.